Selayang Pandang Gemit Yarden Labat. Jemaat Yarden Labat adalah pemekaran dari Jemaat Shalom Kupang, Klasis Kota Kupang, Gereja Masehi Injili di Timor, berdasarkan keputusan Majelis Jemaat Shalom Kupang pada tahun 1982. Walaupun ada pro kontra sehubungan dengan keputusan tersebut, namun pada akhirnya keputusan itu dapat dilaksanakan dengan alasan jauhnya jarak dari Labat menuju Gereja Shalom Kupang, yang mengakibatkan jemaat sering terlambat mengikuti kebaktian maupun kegiatan perjamuan kudus dan kegiatan lainnya. Setelah berjuang kurang lebih 6 tahun, tepatnya tanggal 4 September 1988, para tokoh jemaat mengadakan rapat. Rapat yang dipimpin oleh Bapak Yakob Han yang dihadiri 27 tokoh jemaat di rumah Bapak Yakob di Murihi itu menghasilkan keputusan untuk membangun gedung KAKR atau gedung sekolah minggu dengan ketua panitia Bapak Dr. Andes John Damalero. Selanjutnya, panitia menghubungi Bapak Karel Biremanu dan atas kemurahan Tuhan, Bapak Karel Biremanu memberikan sebidang tanah untuk pembangunan gedung tersebut. Pembangunan gedung KAKR itu dimulai pada tanggal 11 September 1988, didahului dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Mateus Ndun. Selama beberapa tahun, gedung itu dipakai untuk maksud itu. Namun pada tanggal 30 Oktober 1990, gedung KAKR ini diserahkan kepada Badan Pekerja Klasis Kota Kupang. Penyerahan itu dilakukan oleh Ketua Panitia Pembangunan, yakni Bapak Dr. Andes John Damalero, untuk digunakan sebagai tempat berbakti dan ditandai dengan pembacaan maklumat oleh Bapak Martin Jo sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja Klasis Kota Kupang, serta pemukulan lonceng gereja sebagai pertanda telah dimulainya kebaktian perdana di gedung tersebut. Atas dasar tersebut, maka berdirilah Mata Jemaat Yarden Labat sebagai cabang dari Jemaat Shalom Kupang. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode Gemit nomor 03/SK/MS Gemit /1992 tanggal 20 Maret 1992, maka terhitung mulai tanggal 1 April 1992, Mata Jemaat Yarden Labat diubah statusnya menjadi Jemaat Mandiri dengan nama Jemaat Yarden Labat. Dengan status yang baru itu, maka Majelis Sinode Gemit menempatkan Pendeta MB Umpenawani SMTH menjadi pendeta pertama sekaligus Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Gemit Yarden Labat. Sebagai tanda ikatan moral dengan Jemaat Shalom Kupang, maka pada saat pemandirian Jemaat Yarden Labat, Jemaat Shalom Kupang menyerahkan 1 buah mimbar, 1 buah lonceng, dan 1 buah toa untuk dipakai sebagai perlengkapan peribadahan di Jemaat Yarden Labat. Di kemudian hari setelah melalui penelusuran sejarah Gemit secara umum dan sejarah Jemaat Shalom Kupang, ternyata mimbar, lonceng, dan toa tersebut adalah alat-alat yang juga dipakai dalam kebaktian pertama di Jemaat Shalom Kupang ketika Gemit menyatakan diri sebagai bagian mandiri dari Gereja Protestan di Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1947. Jemaat Yarden Labat terus berbenah dan menata dirinya sebagai jemaat mandiri, sehingga terus bertumbuh dan berkembang, baik secara organisasi dan administrasi maupun keuangan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan itu, pertambahan jumlah anggota jemaat juga menjadi meningkat, sehingga gedung kebaktian jemaat yang lama tidak dapat menampung jemaat yang berbakti, apalagi pada hari-hari raya gerejawi. Karena itu, pada tahun 2005, dalam persidangan Jemaat Yarden Labat, diputuskan untuk membangun sebuah gedung gereja yang baru. Keputusan itu terwujud, dan pada tanggal 26 Oktober 2005, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kebaktian Jemaat Yarden Labat oleh Gubernur NTT saat itu, Bapak Pit Atalo SH. Gedung kebaktian yang baru ini dibangun dengan membentuk panitia pelaksana pembangunan gedung kebaktian. Panitia pertama yang dipimpin oleh Bapak Penetua Christopher Adang
berhasil membangun fondasi gedung ini. Selanjutnya panitia kedua yang dipimpin oleh Bapak Markus Penny melanjutkan pembangunan itu dengan berhasil membangun tembok, atap gedung, plesteran, dan lantai kasar gedung ini sampai pada tahun 2014. Pada tahun 2015, pekerjaan ini dilanjutkan oleh panitia yang baru dengan nama Badan Pembangunan Fisik yang diketuai oleh Bapak Penetua Miklon Edison Nakmova. Adapun pekerjaan yang dilanjutkan adalah pemasangan pintu jendela, plafon, pekerjaan lantai keramik, pemasangan instalasi listrik, pengadaan mebeler yakni bangku, mimbar, dan interior dalam, pekerjaan menara, dan penataan halaman gedung kebaktian, dan pekerjaan finishing lainnya. Pada tanggal 31 Oktober 2017, karena pertumbuhan kebutuhan pelayanan yang semakin banyak, kompleks, dan mendesak, maka Majelis Jemaat Yarden Labat sepakat untuk menggunakan gedung kebaktian ini. Sejak saat itu, gedung kebaktian lama tidak digunakan untuk aktivitas pelayanan. Dalam persidangan Jemaat Yarden Labat tahun 2019, disepakati untuk gedung lama dibongkar. Namun pembongkaran baru dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2023 melalui sebuah ibadah bersama. Pembongkaran secara simbolis yang dilakukan oleh Ketua Majelis Jemaat diikuti perwakilan presbiter, Ketua Panitia Pembangunan Gedung Lama dan Gedung Baru, serta tokoh-tokoh pembangunan gedung lama yang masih hidup dengan saat itu. Sejak gedung kebaktian yang baru ini digunakan, ada sejumlah kegiatan berskala besar yang dilaksanakan di gedung ini, antara lain menjadi tempat pelaksana sidang Komisi F Persidangan Sinode Gemit 34 pada tahun 2019, menjadi tuan rumah persidangan Majelis Klasis Kota Kupang pada tahun 2020, menjadi tempat pelaksanaan pelantikan pengurus Ikatan Alumni Universitas Satya Wacana Salatiga atau IKA Satya pada tahun 2020, kegiatan Natal bersama Majelis Klasis Kota Kupang tahun 2022, dan kegiatan lainnya. Sejak tanggal 1 April 1992 sampai dengan 31 Maret 2023, Jemaat Yarden Labat telah berganti pelayan sebanyak 6 kali, yakni Pendeta MB Umpenawani SMTH Almarhumah tahun 1992 hingga 1994, Pendeta LE Pandidae Pani SMTH tahun 1994 hingga tahun 2000, Pendeta Obed Boleh SMTH tahun 2000 hingga 2005, Pendeta Selvin Cekale SMTH tahun 2005 hingga tahun 2012, Pendeta Cornelis Opoli Almarhum tahun 2012 hingga 2014, dan Pendeta Daibel Ende Telonain STH MPD tahun 2014 hingga 2023. Di tahun 2020, karena volume pelayanan yang semakin padat, maka diputuskan untuk penambahan 1 pendeta. Karena itu, Majelis Sinode Gemit menempatkan pendeta kedua, yaitu Pendeta Marta M.R. Nggauk Nadaweo STH. Sampai dengan tahun 2023, jumlah anggota Jemaat Yarden adalah 1.628 orang. Jumlah anggota SIDI sebanyak 1.117 orang, jumlah presbiter non-pendeta 101 orang yang tersebar di 8 rayon pelayanan. Hari ini, tanggal 1 April 2023, gedung ini diresmikan bertepatan dengan ulang tahun pemandirian Jemaat Yarden Labat yang ke-31. Kami percaya bahwa pengeresmian gedung yang baru ini akan terus memacu Jemaat Yarden Labat agar terus bertumbuh menjadi jemaat misioner.